We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat pagi, Bang Uswa Jasmadi, seorang pelukis di Sumatera Barat. Iya. Tepatnya di Padang. Iya, sekarang di Padang. Oke. Bang, apa yang Anda lakukan dalam urek-urek, Bang? Silakan. Ya. Terima kasih, Pak. Kalau urek-urek itu istilah seninya itu apa namanya itu? Sama juga menggambar gitu. Jadi bikin sketsa kayak apa itu, itu dinamakan istilahnya itu urek-urek gitu. Biar simple gitu ya. Nah, Bang, ada satu karya kotak, lalu dikotain kecil-kecil, lalu Anda urek-urek di setiap kotak, katanya isi hati Anda. Itu apa sebetulnya? Nah, itu apa yang itu apa namanya, termasuk dari pengalaman pribadi saya tuangkan ke dalam apa namanya itu, ke dalam kertas itu. Jadi saya bikinlah sketsa kayak apa gitu, motif-motifnya gitu. Abstrak tapi. Hah? Abstrak tapi itu. Iya, abstrak. Jadi Dan saya warnanya coba, kuning dan hijau ya? iya. Apa artinya itu? Ya, apa namanya itu sebenarnya menuju apa namanya itu, menuju keputihan lah. Ada yang kotak itu yang bersimbol tentang kesucian gitu. Jadi yang kuning sama hijau itu tentang apa namanya, tentang kenyamanan lah gitu, tentang semangat gitu. Jadi bagaimana kita harus mengejar apa namanya itu, pembersihan diri lah gitu, menuju itu. Oke. Nah, seberapa besar pengaruh budaya Padang atau Sumatera Barat dalam urek-urek Anda, Pak? Itu sangat pengaruh besar ya. Saya lihat di apa namanya tuh, budaya Padang ini, budaya Sumatera Barat ini namanya Minang gitu ya. Saya lihat itu sekarang semakin berkembangnya zaman itu semakin menurun gitu. Ada istilah orang Minang ini apa namanya, adat bersandi sara, sara bersandi kitabullah gitu. Jadi adat itu apa namanya tuh, yang sebenarnya adat itu sekarang udah hampir-hampir terlupakan gitu. Jadi yang kitabullah tadi itu kepada Maha Pencipta itu. Jadi moral-moral itu sudah semakin apa namanya tuh, semakin kurang lah gitu. Saya perhatikan lah di daerah Sumatera Barat. Tapi saya juga tidak bisa mengatakan, oh ya Sumatera Barat ini sudah berubah total gitu kepada pengaruh luar gitu yang masuk ke Padang itu nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu bisa saya mengecamkan itu. Masalahnya adat-adat ini masih ada tertinggal sedikit-sedikit, tinggal bagaimana kita mempertahankan itu gitu. Kayak gitu. Oke, Bang, sebelum bicara tentang karya Anda, apakah masih ada agama lokal Minang, Pak? Iya. Bagaimana? Apakah masih ada agama lokal Minang? Yang di Sumatera Barat itu? Ya.
Apakah masih ada agama lokal Oke. di sana? Oh, masih ada ya. Yang pertamanya itu agamanya yang apa namanya tuh ya Islam gitu. Kami di semua ya. Apa? Apa bang? Apa bang? Bagaimana? Ap- apakah masih ada agama lokal sebelum Islam masuk? Apakah masih ada agama-agama itu? Agama-agama Oh, orang Minang, ya. masih itu. Itu agama orang Minang itu ya. Dia apa namanya itu dari sejarahnya itu termasukkan dari Cina ya, masih ada gitu. Itu agama Buddha, Hindu masih ada sedikit-sedikit di daerah Padang ini Kristen gitu. Masih ada gitu. Tapi yang mayoritasnya itu sekarang itu udah hampir ya dibilang 90% lah itu. Mayoritas orang Minang ini Islam. Makanya apa namanya tuh ada istilah dari orang Minang itu pepatah mengatakan adat Basandi Kitabula. Apa itu artinya, bang? Jadi pas sebelum apa namanya tuh, sebelum agama agama Islam masuk ke apa namanya tuh, ke Sumatera Barat itu, dia agak ada pengaruh dari agama Buddha, Hindu. Nah, jadi pas setelah masuk di situ, masuklah agama Islam kan. Jadi di agama Islam itu timbullah istilah adat syarak bersandi kitabullah itu tadi gitu. Jadi kita harus apa namanya tuh menjunjung tinggi dan agama Islam kayak gitu. Menjunjung tinggi agama Islam atau menjunjung tinggi adat? Ya, keduanya itu. Ya, adat bersandi syarak bersandi kitabullah kayak itu tadi. Oke, oke. Nah, Jadi kedua itu harus dikedepankan gitu. apakah ada kesultanan di sana? Kesultanan. Dulu ada kesultanan sama kayak kerajaan gitu ya. Nah, jadi ada kerajaan Dalmasraya, kerajaan Pagaruyung itu ada sultannya. Itulah pengaruh dari apa tadi agama Islam masuk tadi itu ya dari situ asalnya gitu. Oke. Dari ke Nah, seberapa besar Anda menggunakan budaya tradisi Minang ini di dalam karya Anda, Bang? itu hampir semua karya saya itu tercantum kepada apa ya kebudayaan gitu. Jadi ya sangat besar lah Oke, kayak oke. itu. Hmm. Apa yang biasanya simbol apa yang Anda pakai di dalam karya-karya Anda? Simbol Minang apa yang Anda pakai? Oh, simbolnya itu ya pas apa dari warna corak-corak Minangnya gitu. Gitu saya kan Minang ini ada 3 warna itu yang simbol bahwa itu yang hampir-hampir sama kayak kayak bendera Jerman gitu. Merah, eee, hitam, kuning gitu. Kayak ada yang apa namanya tuh, yang seperti kalau di sini ada bendera tapi namanya itu Marawa gitu. Nah, itulah salah satunya simbol, simbol orang Minang. Anda jadikan satu di dalam karya Anda atau Anda pisah-pisah? Ada yang disatukan, ada yang dipisahkan gitu. Misalnya corak warna ya banyak orang bilang kan saya dominan ke warna yang kuning gitu. Hampir-hampir setiap karya itu ada kuning-kuning mentahnya gitu, warna-warna kuning mentahnya itu. Itu Apakah ya itu tadi, saya, mencobakan apa namanya tuh, dari situ bagaimana orang tahu bahwa saya ini orang Minang gitu. Oh, ini pelukisnya orang Minang gini, oh ini yang bikin pasti orang Minang. Dari warna kuning itulah saya mencoba gitu, biar paham gitu orang-orang gitu. apakah ada artinya kuning, merah, hitam itu? Mmm, artinya itu mungkin ada ya, sa a artinya itu mungkin ada ya.
ada artinya. Dia seperti warna merah itu warna semangat itu, warna kuning itu warna yang cerah lah itu memberi apa ya, warna hitam itu warna apa namanya tuh, yang gelap itu, nah kayak gitulah. Kalau arti-artinya apa itu saya kurang mengerti juga ya, tentang arti-arti warna dari orang-orang. Nanti kalau sudah tahu kasih tahu saya Bang, artinya apa. Nah, siap Iya, siap. iya, iya. Menarik Masalahnya sekali kalau seperti bendera Jerman ini. iya. Sebenarnya itu kalau seandainya dibahas, apa namanya tuh, dikali lebih lanjut itu pasti mendalam gitu, makanya. Cuman ya saya tidak terlalu apa, warna-warna itu yang saya ambil itu cuma warna kuning itu warna yang saya suka itu, warna kuning mentah tadi itu. Bang, karya Haus dan Lapar menggambarkan pengalaman apa? Ya pada waktu itu, apa namanya tuh, sebelum karya itu jadi ya pada tahun 2019, ya 2019 ya. Waktu itu saya melihat seorang pengemis ya, dibilang apa namanya itu, pengemis itu saya perhatikan bagaimana apa, kumuh, dia itu kurus atau apa namanya, bajunya compang-camping, lihat bibirnya kering kayak gitu. Ini, apakah Indonesia ini banyak yang mengatakan bahwa Indonesia ini sudah merdeka dari 1945 kan. Dari situ sudah merdeka. Tapi kok kenapa kok masih ada pengemis gitu? Apakah yang merdeka itu merdeka ataukah yang apa namanya? Yang merdeka itu baru bisa yang apa? Yang kaya itu baru bisa mengatakan bahwa diri dia merdeka gitu. Tapi kalau bagi orang miskin gitu, bagi orang yang belum punya, dia masih merasa terjajah. Nah, kadang pengaruh kayak gitu. Jadi saya munculkanlah uang apa itu media karya itu. Uang kertas yang saya sobek gitu. Terus saya tempelkan ke apa namanya? Ke kanvas yang di kanvas itu udah tercampur tanah, pasir, terus sebu-sebu apa namanya? Sebu-sebu kayu itu saya satuin dengan warna itu saya tempelkan pakai lem, dicampur sampai lem terus ditempelkan ke kanvas. Jadi warna itu warna merah semuanya itu, ada warna kuningnya satu yang dekat ya kayak air mata gitu. Nah itulah. Jadi simbol uang tadi itu yang uang sudah sobek itu eh, saya masukkan apa namanya tuh ya tentang kemiskinan tadi gitu. Orang-orang itu orang yang kaya itu kenapa tuh tidak mengasihi orang-orang yang miskin tadi itu. Nah, jadi simbol dari warna kuning yang seperti apa namanya tuh? Yang seperti air mata itulah tangisan-tangisan orang-orang miskin gitu. Dia dalam sehari-harinya apakah dia makan atau tidak itu, apakah dia sudah minum atau dia kayak gitu, gitu. Jadi warna merah itu semangat hidupnya untuk bertahan hidup, makanya itu besar gitu. Makanya semua lukisan itu saya berikan warna merah, kuning, terus uang kertas yang sudah disobek. Jadi itulah intinya itu dari simbol. Dan Kayak kayak gitulah. Anda sudah menemukan jawabannya, Bang. Sudah. Bagaimana apa namanya tuh? Menemukan jawaban tentang mengasihi tadi itu. Jawaban yang bagaimana? Halo? Ya, ya, ya. Oke. Ya. Rasa menciptakan rasa itu amatlah susah, Bang. Nah, Iya. bagaimana prosesnya ini, Bang? Silakan. Bagaimana? Menciptakan rasa itu amatlah susah, kata Bang Usman. Iya. Bagaimana prosesnya ini, Bang? Silakan. Ya, proses itu ya pada malam itu saya bikin karya itu pada malam hari. Itu rasa saya itu ada rasa-rasa galau gitu atau bikin apa namanya? Ya agak-agak
termenung lah karena sendirian pada malam itu. Jadi saya berpikir pada waktu itu, bagaimana saya menciptakan sebuah rasa yang saya rasakan pada saat ini saya tuangkan kepada kampas itu. Jadi apa namanya tuh? Ternyata pas setelah saya memegang kampas, rasa itu berubah-ubah gitu. Saya apa namanya tuh menuangkan cat itu saya aduk-aduk semacamnya itu ternyata apa namanya tuh rasa perasaan itu berubah-ubah gitu. Nggak apa nggak bisa fokus gitu. Oh saya sedih sekarang ini. Saya harus melukis yang sedih gitu. Saya harus apa namanya tuh? Saya harus mengeluarkan yang sedih terlihat sedih lah, ternyata nggak bisa gitu. Sangat susah. Nah, dari situlah saya mencoba apa namanya simbol kayak apa namanya yang berkata seperti itu gitu. Dan Anda sudah menghasilkan karya itu, sudah menyelesaikan karya itu. Karya yang itu sudah saya anggap finishing gitu. Saya anggap selesai gitu. Sudah menemukan rasanya. Iya, sudah. Apa namanya, setelah karya itu saya kok merasa termenung, ada rasa senang itu. Jadi semua ekspresi saya itu keluar di situ, campur aduk semuanya itu. Rasa galau tadi itu berubah jadi senang. Jadi senang itu berubah jadi bahagia kayak itulah. Oke. Abang menulis kita manusia mempunyai ambisi pribadi untuk mencapai suatu keinginan untuk hidup di dunia. Demi mencapai itu kita manusia banyak yang telah lupa dan akan sebuah kata kematian. Akankah kita ingat bahwa makhluk hidup sejatinya menunggu sebuah kematian? Lalu apa yang perlu kita lakukan dalam hidup ini, Bang, kalau cuma menunggu, Bang? Silakan. Jadi kalau seandainya kita hidup ini jangan terlalu lupa lah sama yang Maha Pencipta itu. Yang Maha Menciptakan yang menciptakan kita di dunia ini bagi orang Islam itu adalah khilafah gitu. Jadi bagaimana kita memposisikan tidak terlalu fokus lah mencari yang namanya kehidupan di dunia itu. Tapi kita harus ingat juga bahwa kehidupan kita setelah kematian gitu. Apakah kita pantas untuk masuk surga atau kita masuk neraka gitu. Itu yang harus kita pikirkan setelah kita hidup di dunia. Jadi jangan terlalu ambisi lah mengejar harta di dunia ini itu. Tapi ambisi lah mengejar harta yang setelah kita ini sudah tidak ada di dunia itu. Jadi untuk mempersiapkan diri lah untuk mengejar kematian. Oke. Terima kasih, Bang, atas waktunya. Iya, sama-sama, Pak. Atas sharingnya. kita harus jumpa di Padang, Bang. Mantap tuh, Pak. Saya tunggu di komunitas seni Belana, Pak. Oke. Siap. Terima kasih, Bang. Oke. Iya, sama-sama, Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.